Selamat datang di eksplorasi komprehensif tentang neuropsikologi emosi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi hubungan rumit antara otak dan emosi manusia. Memeriksa bagaimana proses neural membentuk pengalaman emosional kita dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Modul ini berfungsi sebagai dasar penting untuk memahami kompleksitas perilaku manusia melalui lensa neuropsikologi. Di akhir, Anda akan mendapatkan wawasan tentang mekanisme neurobiologis yang mendasari emosi dan implikasi signifikan mereka di berbagai domain kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama memahami fondasi neurobiologis, kedua menganalisis teori utama, dan yang ketiga, mengembangkan strategi praktis. Nah, kita masuk ke definisi dan komponen emosi. Definisi dan komponen emosi dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, komponen subjektif, yaitu pengalaman sadar yang dirasakan individu bersifat fenomenologis dan unik bagi setiap orang meskipun pola dasar perasaan cenderung universal. Kedua, komponen fisiologis, yaitu perubahan dalam tubuh sebagai respons terhadap pemicu emosional, melibatkan aktivitas sistem saraf otonom yang mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan respon hormonal. Terakhir, komponen perilaku, yaitu respons yang dapat diamati baik verbal maupun non-verbal, termasuk ekspresi wajah, postur tubuh, nada suara, dan kecenderungan untuk bertindak. Nah, di sini ada perbedaan emosi, perasaan, dan suasana hati. Apa itu emosi? Emosi merupakan respon yang lebih akut, intens, dan berdurasi singkat, memiliki pemicu spesifik dan terarah pada objek atau peristiwa tertentu. Contohnya, marah karena dicurangi, takut saat melihat ular. Kemudian, yang kedua adalah perasaan. Apa sih perasaan itu? Perasaan merupakan pengalaman subjektif atau aspek kesadaran dari emosi, interpretasi internal yang bisa lebih halus dan kurang terhubung dengan respons perilaku eksplisit. Contohnya, rasa nyaman setelah makan. Kemudian suasana hati atau mood, yaitu kondisi afektif yang lebih difus, berdurasi lebih panjang, dan kurang terarah pada objek spesifik. Dapat bertahan selama jam hingga minggu. Contohnya seperti merasa sedang baik sepanjang hari tanpa alasan spesifik. Adapun fungsi adaptif emosi, yaitu pertama kesiapan bertindak, di mana emosi mempersiapkan tubuh untuk bertindak cepat dalam situasi krusial. Rasa takut mengaktifkan respons fight or flight, meningkatkan detak jantung dan aliran darah ke otot. Kemudian sebagai komunikasi sosial, yaitu ekspresi emosi wajah dan vokal adalah alat komunikasi nonverbal yang kuat. Senyum menunjukkan keramahan. Ekspresi sedih yaitu meminta dukungan. Dan ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana emosi menyediakan informasi berharga yang mempengaruhi keputusan. Hipotesis somatic marker menyatakan bahwa respons emosional dapat memandu keputusan. Yang keempat itu membangun relasi, di mana emosi seperti cinta, kasih sayang, dan empati adalah perekat sosial fundamental, memungkinkan pembentukan ikatan dan kerjasama dalam kelompok. Oke, kita masuk ke sejarah studi neuropsikologi emosi. Pada tahun 1884 sampai 1885, William James dan Carl Jung mengemukakan bahwa respon fisiologis mendahului dan menyebabkan pengalaman emosional subjektif. Kita tidak lari karena takut, tetapi takut karena kita lari. Kemudian pada tahun 1927 sampai 1929, Walter Cannon dan Phillips Bird mengusulkan bahwa stimulus emosional secara simultan memicu pengalaman emosional di otak dan respons fisiologis di tubuh, tanpa salah satu mendahului yang lain.
Dan pada tahun 1937, James Pepys mengusulkan sirkuit saraf yang mencakup talamus, hipotalamus, corpus mammillare, dan struktur lain sebagai dasar emosi. Salah satu model pertama yang menghubungkan struktur otak tertentu dengan fungsi emosional. Dan pada tahun 1949 sampai 1970-an, Paul MacLean mengembangkan konsep sistem limbik yang mencakup amigdala, hipokampus, dan struktur lain sebagai otak emosional, menjadi kerangka kerja dominan untuk memahami emosi di otak. Oke, masuk ke anatomi otak dan dalam pemrosesan emosi. Pemrosesan emosional di otak melibatkan beberapa wilayah kunci. Amigdala memproses ketakutan dan deteksi ancaman. Sebagai regulasi emosi, yaitu korteks prefrontal atau PVC, memainkan peran sentral dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan. Kerusakan pada PVC dapat menyebabkan perubahan kepribadian dan kesulitan dalam regulasi emosi. Masuk ke metode penelitian dalam neuropsikologi emosi. Antara lain adalah fungsional MRI, yaitu mengukur perubahan dalam aliran darah yang terkait dengan aktivitas saraf. Ada juga elektroencephalografi atau EEG, mengukur aktivitas listrik di otak melalui elektroda di kulit kepala. Kemudian positron emission tomography atau PET, menggunakan pelacak radioaktif untuk mengukur aktivitas metabolisme di otak. Adapun teori klasik emosi yaitu dari teori James Link, yaitu respons fisiologis mendahului dan menyebabkan pengalaman emosional. Dari teori Cannon-Burt, pengalaman emosi dan respons fisiologis terjadi secara simultan. Dan teori Schechter-Singer, yaitu emosi muncul dari interaksi arousal fisiologis dan interpretasi kognitif. Berlanjut ke teori neurobiologis kontemporer. Yang pertama, teori konstruksi emosi. Emosi sebagai konstruksi konseptual yang diciptakan oleh otak. Kemudian teori dua jalur cepat amigdala dan jalur lambat kortikal pemrosesan emosi. Kemudian yang ketiga adalah teori affective neuroscience, sistem emosi primordial tertanam secara genetik di otak mamalia. Oke, berlanjut ke regulasi emosi dari perspektif neuropsikologi, yaitu ada reappraisal, yaitu mengubah cara berpikir tentang situasi untuk mengubah dampak emosionalnya. Kemudian suppression, menekan ekspresi perilaku emosi yang sedang berlangsung. Mindful awareness, yaitu mengobservasi emosi tanpa penilaian. Distraction, yaitu mengalihkan perhatian dari stimulus emosional. Kemudian mekanisme otak dalam regulasi emosi yaitu aktivitas stimulus emosional, yaitu stimulus pemicu aktivitas amigdala dan insula. Deteksi kebutuhan regulasi atau ACC, mendeteksi konflik antara respons emosional dan tujuan. Inisiasi strategi regulasi. DLPVC mengaktifkan strategi kognitif untuk memodulasi respons emosional. Yang keempat, modulasi amigdala. VMPVC mengirim sinyal inhibisi ke amigdala. Terakhir, respons emosional terregulasi, yaitu pengalaman emosional yang dimodifikasi. Oke, kita masuk ke neurotransmitter dan emosi, di mana neurotransmitter memainkan peran penting dalam pemrosesan emosional. Misalnya, serotonin mengatur suasana hati, dopamin mendorong perilaku pencarian hadiah, dan norepinephrine memfasilitasi respon fight or flight. Interaksi emosi dan kognisi. Pengaruh terhadap atensi, yaitu emosi dapat memfokuskan perhatian pada stimulus yang relevan secara emosional. Kemudian, pengaruh terhadap memori, peristiwa yang diwarnai emosi kuat cenderung diingat lebih baik. Kemudian, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Emosi dapat memicu penggunaan heuristik dan bias kognitif.
Berlanjut ke neuropsikologi stres dan ansietas, di mana aktivitas sistem stres dapat mengganggu fungsi PVC, menyebabkan penurunan kapasitas kognitif. Ansietis dapat menyebabkan kewaspadaan berlebihan terhadap potensi ancaman. Studi kasus klinis, yaitu PTSD. Perubahan neuropsikologi pada PTSD melibatkan amigdala yang hiperresponsif dan hipokampus yang mengalami atrofi. Pemahaman neuropsikologi PTSD telah menginformasikan pengembangan terapi seperti exposure terapi. Kecerdasan emosional dan peran otak, komponen kecerdasan emosional atau EQ terkait dengan struktur otak tertentu seperti insula dan PVC yang berperan dalam kesadaran diri, regulasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, intervensi berbasis neuropsikologi, di mana edukasi tentang mekanisme otak, emosi, mengajarkan individu tentang bagaimana emosi mempengaruhi kognisi dan perilaku. Desain lingkungan yang mendukung, mendesain ruang untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati positif. Praktik mindfulness dan meditasi mengintegrasikan latihan yang meningkatkan regulasi emosi. Pengembangan koneksi sosial mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial. Dan terakhir ini penutupan dan langkah selanjutnya adalah pertama, eksplorasi mandiri, memanfaatkan sumber daya pembelajaran tambahan untuk memperdalam pemahaman. Diskusi dan kolaborasi, bentuk kelompok diskusi untuk menganalisis studi kasus. Kemudian penerapan praktis, terapkan prinsip-prinsip neuropsikologi emosi dalam praktik profesional atau kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih banyak kami dari kelompok 5. Semoga bermanfaat.